Dan pada kesempatan kali ini kita berdua akan melakukan wawancara kepada rekan-rekan Fakultas Bahasa dan Seni mengenai bahasa gaul yang sering mereka pakai di kehidupan kampus, media sosial, atau di platform-platform lainnya. Nah, betul banget teman-teman. Pasti teman-teman semua penasaran kan gimana sih respon dari teman-teman Fakultas Bahasa dan Seni kita. Dari itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada wawancaranya. Halo Sobat Bahasa, di belakang kami udah ada teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Seni yang udah siap kami wawancara. Ya, untuk itu mari kita tanya-tanya dulu dong tentang bahasa gaul apa sih yang mereka sering gunakan atau bahasa-bahasa apa yang sering mereka pakai di media sosial lainnya. Untuk itu mari kita wawancarai. Halo. Hai. Boleh berdiri dulu nggak Kak? Iya, sebentar. Boleh perkenalan diri dulu nggak nih kakak-kakaknya? Aku dulu nih. Iya. Boleh. Perkenalkan aku Zahra Faizah Tanjung dengan NIM 24016169. Oh, untuk itu dari prodi mana? Prodinya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah. Untuk kakak? Kalau aku Wanda Hamidah, NIM 24016162 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi kami mau wawancara sedikit nih Kak mengenai tentang Bahasa gaul yang sering kakak gunakan. Bisa ya Kak? Oke. Yang ingin kami tanyakan yaitu menurut kakak bahasa gaul itu apa sih? Sering dengar atau kakaknya pakai juga dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kakak yang pertama. Oh, tentu pakai sih. Soalnya kan kalau misalnya gaul nih, kayak nanti ketinggalan zaman. Iya. Nah, dari Wanda sekarang nih, biasanya jumpai bahasa gaul itu dari mana sih? Dari TikTok kah atau teman-teman? Kalau yang aku temuin ya, banyak remaja-remaja atau anak muda sekarang menggunakan bahasa gaul itu lebih banyak di TikTok atau Twitter. Kadang ada juga teman-teman dekat yang menggunakan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari agar lebih santai. Oh, di chat biasanya kan. Nah, di chat juga sering tuh. Betul banget tuh, apalagi Gen Z sekarang tuh banyak banget Iya. bahasa-bahasanya. Terus kenapa ya menurut kakak itu bahasa gaul tuh cepat banget menyebarnya gitu? Nah, kalau misalnya nih, soalnya kalau di medsos nih cepat dia tidak tersebar, menyebar. Karena kalau misalnya ada bahasanya tuh lucu atau kayak mengundang Tawa ya, gitu. Jadi dia langsung tersebar cepat bahasa gaul. Iya. Nah, kalian ini sering nggak pakai bahasa gaul dalam chat atau kehidupan sehari-hari gitu? Kalau aku lumayan sering sih kalau di dalam chat karena Biar asik gitu, biar asik, biar nggak kaku. Iya. Iya. Tapi kalau sama dosen atau presentasi di kelas ya. Oh jadi gitu ya kak ya, kalau dalam presentasi jangan. Iya, ya. itu kan termasuk bahasa formal, bukan bahasa gaul ya teman-teman. Ya kan ini kalau sehari-hari kan pakai bahasa gaul nih sama teman-teman, chat ataupun media sosial lah gitu. Nah menurut kakak sendiri kalau pakai bahasa gaul itu bikin orang jadi lupa nggak sih tentang bahasa Indonesia yang baku? Oh, mungkin enggak ya kak, karena kita juga dalam penulisan nih mungkin lagi kita pakai bahasa gaul dalam penulisan gitu. Jadi mungkin masih bisa dipertahankan. Cuman kalau dalam chat, kalau misalnya formal banget nih nanti nggak ada teman gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Apakah lupa nih bahasa Indonesia kalau memakai bahasa gaul? Menurut aku enggak sih, tapi cuma jarang aja dipakai. Kalau bahasa formal itu lebih sering dipakai di Dalam kelas, presentasi, gitu ya, kelas. Karena kan kita Gen Z ini sudah suka bahasa gaul banget gitu. Nah jadi itu teman-teman tanggapan dari kakak Zahra dan kakak Wanda untuk mengenai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Bahasa, jadi sekarang kami mau lanjut lagi cari teman-teman yang bersedia untuk kami wawancara. Jangan kemana-mana ya. Untuk itu terima kasih kepada Zahra dan Wanda yang
pamit undur diri dulu ya. Hai Sobat Bahasa, kita udah pindah tempat aja nih untuk mewawancarai orang di sekitar Fakultas Bahasa dan Seni ini mengenai bahasa gaul Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Nah, untuk itu kita perlu cari nih dua orang lagi untuk menanyakan apa itu bahasa gaul yang sering mereka pakai di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ya, aku udah lihat sih siapa yang akan kita tanya pada Iya. siang hari ini. Iya. Kita tanya dulu mungkin ya kakak dan abangnya. Di sini teman-teman, di sebelah kiri kita udah ada kakak dan abang dari Yang- Fakultas Bahasa dan Seni. Ya, kayaknya lagi sibuk-sibuknya main HP. Nah, di belakang kita udah ada nih abang dan kakak-kakak yang siap kita wawancarai untuk bahasa gaul yang sering mereka pakai nih. Ayo, ikuti kami. Halo. Halo, permisi. Boleh nggak kamu mau nanya-nanya nih tentang bahasa gaul? Iya. Boleh. Ya, sebelum itu boleh duduk aja. Nggak apa-apa duduk. Oh, boleh. Boleh kenalin dulu nggak nama kakak dan abangnya? Boleh, perkenalkan nama saya Rafito Ardia Putra dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk kakaknya? Kalau saya Naila Habibah juga dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, dua-duanya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pas ya. lagi ya. Pas banget. Kakak dan abang, kami mau nanya nih, menurut kakak sama abang bahasa gaul itu apa sih? Gitu. Menurut saya ya, kalau bahasa gaul itu bahasa yang sering digunakan sama generasi-generasi muda agar percakapan antar mereka itu tidak kaku dan lebih santai. Iya. Kalau menurut kakak sendiri tuh sama ya? Sama juga kan kepada orang yang lebih dekat gitu, kita kenal, lebih Iya, biar kekinian akrab. gitu juga ya. Nah, untuk itu kalian ngerasa nggak bahasa Indonesia itu mulai berubah jika gara-gara bahasa gaul itu sering berkembang? Kalau dari aku dulu ya. Kalau Iya, dari boleh. aku tuh ada pengaruhnya gitu. Misalnya banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak gabut, mantul, baper. Bahkan dari bahasa Inggris juga dimasukin kayak healing, Iya, gas gitu. Jaksel banget. Gitu lah. Iya betul. Selanjutnya ada nggak bahasa gaul yang dulu cuma dipakai oleh anak muda, tapi sekarang dipakai oleh semua gitu, layak. Ada nggak? Menurut saya itu banyak sih yang dulu cumanya dipakai beberapa anak muda, sekarang udah banyak orang yang pakai. Contohnya bahasa singkatan seperti mager yang artinya ya mager itu seperti malas gerak gitu. Nah, menurut kamu nih Kak, bahasa gaul itu lebih banyak nggak sih pengaruh positif atau negatif buat perkembangan bahasa di zaman sekarang ini? Menurutku dua-duanya pasti ada. Yang pertama dari sisi positifnya tuh biar komunikasi kita jadi lebih akrab, lebih dekat, pokoknya lebih santai gitu kan. Jadi generasi muda ini lebih akrab gitu, saling kenal. Kalau sisi negatifnya? Kalau dari sisi negatifnya mungkin kalau kita nggak menyesuaikan tempat bisa jadi kita dianggap kurang sopan. Kita Ya, juga tidak profesional kan. kebablasan gitu Iya, ya. betul. Apalagi kalau acara-acara resmi jangan dipakai deh. Wah. Nah, untuk itu teman-teman, bahasa gaul itu lebih sering digunakan dalam kehidupan yang lebih akrab, asik dan seperti teman dekat. Kalau misalnya di kampus, di area-area kampus itu seharusnya formal gitu. Kan kita bertemu dengan bertemu dengan dosen atau staf-staf akademik lainnya kan. Ya, betul banget. Makasih ya. Nah, itu tadi teman-teman, kita udah wawancarai dua orang lagi, yaitu Bang Rafito dan Kak Naila. Ya, untuk itu sudah mari kita akhiri wawancara kita pada siang hari ini mengenai bahasa gaul yang sering dipakai oleh mahasiswa zaman sekarang. Untuk itu, saya Mutiara Mutmainah. Saya Novela Firane, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.